Di zaman modern dan era digital saat ini, orang-orang dimudahkan untuk mengakses atau mendapatkan ilmu dibanding zaman dahulu, baik itu ilmu pengetahuan umumnya atau ilmu agama Islam pada khususnya. Lalu, apakah hal ini membuat kualitas manusia lebih baik? Ternyata tidak. Zaman sekarang ini justru banyak kemaksiatan, kemerosotan moral, kebobrokan akhlak, dan hilangnya akal sehat, sehingga banyak yang rancu membedakan antara yang baik dan yang buruk, yang pada akhirnya kebodohan pikiran, hati, dan jiwa, serta ilmu agama yang menimpa. Dan hal ini berakibat banyaknya kemungkaran, kemaksiatan, kedustaan, penyimpangan akhlak dan moral dianggap biasa karena jauh dari ilmu agama Islam, sehingga para orang bodoh tersebut akhirnya juga memilih dan mengangkat pemimpin yang bodoh dan hina juga. Rasul sudah mengabarkan hal ini di dalam hadis Sahih Bukhari dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah bersabda, "Di antara tanda-tanda kiamat adalah hilangnya ilmu dan tersebarnya kebodohan." Al-Bukhari juga meriwayatkan dari Syaqi, beliau berkata, "Aku pernah bersama Abdullah dan Abu Musa, keduanya berkata, Nabi bersabda, sesungguhnya menjelang datangnya hari kiamat akan ada beberapa hari di mana kebodohan turun dan ilmu dihilangkan. Hilangnya ilmu agama Islam, ilmu Al-Quran dan Sunnah, serta ilmu yang diwariskan oleh para nabi dan para ulama tidak serta-merta hilang sekaligus. Begitu juga dengan kebodohan para umat manusia, tidak langsung sekaligus secara tiba-tiba, tetapi secara perlahan-lahan dan secara terus-menerus ilmu akan diangkat dan kebodohan akan diturunkan sedikit demi sedikit sehingga kelak semua ilmu agama Islam akan hilang dan tinggallah kebodohan yang nyata." Hal ini dijelaskan di dalam hadis Sahih Bukhari dari Abdullah bin Amr bin Al-As. Beliau berkata, "Aku mendengar Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu sekaligus dari para hamba, akan tetapi Allah mencabut ilmu dengan mewafatkan para ulama, sehingga ketika tidak tersisa lagi seorang alim, maka manusia akan menjadikan orang-orang bodoh sebagai pemimpin. Lalu mereka ditanya, kemudian mereka akan memberikan fatwa tanpa ilmu, maka mereka sesat lagi menyesatkan orang lain." Dan dijelaskan pula dalam Sahih Bukhari, kitab Al-Adab, yaitu ada tambahan dan berkurangnya pengamalan. Kesesatan hanya terjadi ketika bodoh terhadap ilmu agama. Adapun ilmu dunia, maka ia akan terus bertambah dan berkembang. Sesungguhnya ilmu agama tanpa amal adalah sesuatu yang tidak bermanfaat, bahkan akan menjadi musibah bagi pemiliknya. Abdullah bin Umar berkata, "Maka yang tersisa di dalamnya hanyalah orang-orang bodoh yang tidak mengetahui kebenaran dan tidak mengingkari adanya kemungkaran. Karena mereka orang yang bodoh terhadap agama, maka mereka memilih orang-orang bodoh dan hina menjadi pemimpin dan mengambil ilmu dari orang-orang bodoh pula." Dalam kitab Az-Zuhud, karya Imam Ibnul Mubarak dari Abu Umayyah Al-Jumahi, bahwa Rasulullah bersabda, "Ada 3 hal yang termasuk tanda-tanda kiamat. Salah satunya, ilmu diambil dari orang kecil atau orang bodoh." Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Syahih Al-Jami'us Syahir. Rasul juga menggambarkan hal ini di dalam Musnad Imam Ahmad dari Abu Hurairah bahwa Nabi bersabda, "Sesungguhnya akan datang pada manusia tahun-tahun yang penuh dengan tipuan. Seorang pembohong dibenarkan dan seorang yang jujur dianggap berbohong. Seorang pengkhianat dipercaya dan seseorang yang dipercaya dianggap khianat. Dan saat itu Ruwaibidah akan berbicara. Ditanyakan kepada beliau, siapakah Ruwaibidah itu? Beliau menjawab, ia adalah orang bodoh yang berbicara tentang urusan orang banyak atau umat." Di dalam hadis riwayat At-Tabrani, dalam Al-Awsat yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab, Rasulullah pun bersabda, "Di antara tanda-tanda kiamat adalah orang-orang bodoh akan menguasai dunia." Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, "Tidak akan lenyap dunia sehingga orang-orang pandir, bodoh atau dungu menguasainya." Imam Ahmad juga meriwayatkan dari Hudzaifah ibnul Yaman bahwa Nabi bersabda, "Tidak akan datang hari kiamat hingga manusia yang paling berbahagia dengan dunia adalah orang pandir, bodoh atau dungu." Maknanya adalah orang-orang pandir, bodoh dan dungu menguasai kenikmatan, kemewahan dan kelezatan nikmat dunia sehingga merasa selalu bahagia dan gembira. Lihatlah kenyataan sekarang ini. Hal ini sudah terjadi. Dalam Sahih Bukhari dari Hudzaifah ibnul Yaman, Nabi juga bersabda, sehingga dikatakan kepada seseorang sungguh kuat, sungguh cerdas, sungguh cerdik, sementara tidak ada keimanan seberat biji sawi pun di hati mereka. Inilah kenyataan yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin pada zaman sekarang ini, seantero dunia. Tersebarnya, meratanya, dan merajalelanya kebodohan. Sehingga meskipun pemimpin dan orang-orang besar mereka khianat, pandir, dungu, pendusta, dan tidak amanah,
tetapi mereka tetap menyanjungnya dan mereka mensifatinya dengan sifat-sifat yang paling indah seperti sungguh cerdas, hebat, jujur, dan amanah. Padahal mereka adalah manusia yang paling fasik, paling bodoh, paling sedikit agamanya, dan tidak amanah. Dan orang-orang bodoh tersebut gembira dan bahagia karena bergelimang harta. Lalu bagaimana kita mensikapi dengan orang-orang bodoh tersebut? Allah menjelaskan di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 199 yang artinya, berpalinglah dari orang-orang bodoh. Maksudnya adalah, tinggalkanlah berdebat atau duduk bersama orang-orang yang bodoh atau dungu. Karena orang bodoh tidak menggunakan akal dan pikiran sehat mereka, tetapi menggunakan hawa nafsu dan emosi saja. Imam Syafi'i memberikan saran tentang hal ini, yaitu apabila orang bodoh dan dungu mengajak berdebat denganmu, maka sikap yang terbaik adalah diam, tidak menanggapi, dan lebih baik mengalah. Jika tidak, maka kita akan menjadi bodoh dan dungu juga. Bila kita melayani, maka kamu akan susah sendiri. Dan jika kamu berteman dengannya, maka ia akan selalu menyakitkan hati. Semoga Allah melindungi kita semua dari orang-orang yang bodoh, pandir, dan dungu. Wallahu a'lam. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komennya.